Jungle. Audio Jungle. Sejumlah situs perdagangan seperti Alibaba, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya merupakan indikasi bergantinya pola perdagangan atau bisnis yang dilakukan oleh masyarakat. E-commerce itu sendiri yaitu aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Pada dasarnya, transaksi e-commerce berbeda dengan transaksi perdagangan biasa. Transaksi e-commerce memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya, yang pertama, transaksi tanpa batas. Dengan internet, pengusaha kecil dan menengah dapat memasarkan produknya secara internasional cukup dengan membuat situs web atau dengan memasang iklan di situs-situs internet tanpa batas waktu 24 jam. Kemudian yang kedua adalah transaksi anonim. Para penjual dan pembeli dalam transaksi melalui internet tidak bertemu muka satu dengan yang lainnya. Penjual tidak memerlukan nama dari pembeli sepanjang mengenai pembayarannya telah diotorisasi oleh penyedia sistem pembayaran yang ditentukan biasanya dengan menggunakan kartu kredit. E-commerce ditinjau dalam 4 perspektif sebagai berikut. Yang pertama dari perspektif komunikasi. E-commerce adalah pengiriman layanan, informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer, barang, atau melalui peralatan elektronik lainnya. Yang kedua adalah dari perspektif proses bisnis. E-commerce adalah aplikasi dan teknologi yang menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja. Yang ketiga, dari perspektif layanan. E-commerce merupakan suatu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen untuk memangkas biaya layanan atau service cost ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman. Kemudian yang keempat adalah dari perspektif online. E-commerce menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual barang ataupun informasi melalui internet dan sarana online lainnya. Kemudian selanjutnya ada tipe-tipe e-commerce. Tipe-tipe e-commerce yang pertama yaitu Readiness to Business atau B2B. Hampir seluruh e-commerce saat ini merupakan tipe B2B. Hal tersebut karena tipe ini sudah termasuk transaksi kios dan transaksi pasar elektronik antar organisasi. Kemudian tipe selanjutnya yaitu tipe Business to Customer atau B2C. Secara umum, transaksi eceran melibatkan pembelanja, individu, dan perusahaan yang menyediakan aplikasi e-commerce. Dalam kasus ini, belanja online. Kemudian, tipe selanjutnya yaitu Customer to Customer atau C2C. Dalam kategori ini, konsumen menjual produk atau jasa langsung ke konsumen lainnya. Ada beberapa yang menjual produk atau jasa menggunakan iklan dan setelah itu penjualan dilakukan di website. Kemudian tipe selanjutnya ada Customer to Business atau C2B. Kategori ini termasuk individu yang menjual produk atau jasa ke organisasi. Kemudian ada non-business e-commerce. Jenis dari e-commerce ini termasuk juga institusi non-bisnis seperti institusi akademik, organisasi non-profit, organisasi keagamaan, dan agen pemerintahan yang menggunakan e-commerce untuk menekan pengeluaran mereka. Kemudian selanjutnya adalah intra-business atau organisasional. E-commerce kategori ini termasuk semua aktivitas internal, biasanya dilakukan dalam bentuk internet yang melibatkan pertukaran produk dan jasa atau informasi. Kemudian, manfaat dan keuntungan e-commerce. Manfaat e-commerce bagi pemilik usaha. Manfaat yang pertama yaitu penjualan global.
Bagi perusahaan yang memanfaatkan media bisnis dengan menggunakan e-commerce, maka dapat dimungkinkan sebagai perusahaan atau pemilik usaha untuk dapat menjual produk yang mereka buat kepada konsumer yang lebih banyak dikarenakan sifat dari web itu sendiri. Kemudian pengurangan infrastruktur perusahaan. Bagi perusahaan yang memanfaatkan e-commerce, maka perusahaan penjualan ataupun distribusi, hal ini sangat penting sekali dalam pengelolaan manajemen keuangan perusahaan. Manfaat selanjutnya adalah pengurangan biaya perusahaan atau meningkatkan keuntungan. Praktik e-commerce ternyata memberikan manfaat yang cukup besar dalam meminimalisir biaya. Pemilik usaha atau perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya yang berlebih dalam menyediakan banyak toko atau gedung serta pegawai yang banyak. Kemudian pengurangan harga produk. Dengan adanya e-commerce, harga barang dapat ditekan semurah mungkin dikarenakan akumulasi dari beberapa manfaat di atas, sehingga konsumen lebih tertarik membeli dan jangkauannya juga semakin luas dari berbagai lapisan masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu mendapatkan pelanggan baru lewat search engine. Retail fisik didorong oleh brand dan hubungan. Selain itu, retail online juga didorong oleh lalu lintas dari mesin pencari. Kemudian manfaat dan keuntungan e-commerce bagi konsumen yaitu menghemat waktu, barang atau jasa semakin murah, konsumen mampu membandingkan lebih akurat. Kemudian kekurangan dan kelemahan dari e-commerce. Walaupun adanya e-commerce banyak sekali diminati oleh masyarakat dan memberikan banyak keuntungan, namun masih terdapat berbagai kekurangan dari e-commerce. Dampak negatif dari e-commerce ini dapat menimbulkan kerugian bagi beberapa pihak, di antara lainnya yaitu bagi organisasi atau perusahaan, keamanan sistem rentan diserang dan persaingan tidak sehat. Kemudian kelemahan dan kekurangan bagi konsumen, yaitu perlunya keahlian komputer, biaya tambahan untuk mengakses internet, biaya peralatan komputer, risiko bocornya privasi dan data pribadi, berkurangnya waktu untuk berinteraksi secara langsung dengan orang lain di sekitar, dan berkurangnya rasa kepercayaan karena konsumen berinteraksi hanya dengan komputer. Kemudian kekurangan dan kelemahan bagi masyarakat, yaitu berkurangnya interaksi antar manusia, kesenjangan sosial, adanya sumber daya yang terbuang, dan sulitnya mengatur internet.